Jadi al-khonnasi jadi apa? Sifat. Sifat dari mana? Al-waswasi. Oke, coba 1, 2, 3. Metode Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Metode Yasir dimanapun Anda berada, anak-anakku semuanya, kita akan mengawali pembelajaran kita ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Baik sahabat Metode Yasir, kita akan mencoba mengi'rab surah An-Nas. Coba dibuka Qur'annya. Bagi sahabat yang di rumah boleh mengikuti buka Qur'annya. Kita akan mengi'rab surah An-Nas. Baik, sekarang coba Ani dibaca surah An-Nasnya. Ta'awud. Yang semuanya, yang lainnya diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita i'rab kul. Apa itu kul? Qul fi'lu amrin mabniun 'ala sukuni. Kalau sudah ketemu fi'il, apa yang dicari? Fa'il. Fa'il. Gimana cara cari fa'il? Cara cari fa'il, cari isim marfu. Bila tidak ada, cari dhamir muttasil yang rafa. Bila keduanya tiada, jadikan mustatir. Bila keduanya tiada, jadikan mustatir. Ada nggak isim marfu setelah kul? Tidak ada. Ada nggak domir mutasil rofa setelah kul? Tidak ada. Maka kalau tidak ada keduanya, mau ndak mau fa'ilnya adalah mustatir. Gimana nyebutnya? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Iya, semua fi'il fi'il amr kalau kemudian dia mustatir maka anta. Berikutnya apa? A'udzu. Apa itu a'udzu? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Oke, berarti sudah ketemu fi'il. Lihat setelahnya ada isim marfu? Tidak ada. Ada domir muttasil rafa? Tidak ada. Oke, dari mana kamu tidak tahu? Dari mana kamu tahu kalau tidak ada domir muttasil rafa? Mana mujarotnya? Hah? A'udzu. Mana mujarotnya? Ain dan zal. Ain, waw, za. Ya. Oke, ada nggak tambahan huruf setelah za? Tidak ada. Tidak ada.
ya. Maka domir mutasilnya yang rofa itu juga tidak berarti apa fa'ilnya? Mustatir. Coba diulang ya. A'udzu. 1, 2, 3. A'udzu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Dari mana tahu ananya? Berawalan Iya, berawalan a. Ya, kalau fi'il mudhari kemudian dia apa? Huruf mudhari'ahnya apa? Ciri mudhari'nya adalah hamzah atau a atau u, ya. Maka kemudian domirnya atau fa'ilnya adalah ana, gitu. Terus berikutnya bi. 1, 2, 3. bi harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Oke, coba Niska, Robbi. Robbi ismun majrurun bi. Robbi ismun majrurun wa alamatu Majrurunnya kenapa? karena sebelumnya ada harfu jar. Iya, berarti gimana nyebutnya? Ismun majrurun bi. Wa alam Bi apa? bi. Iya, bi. Coba ulang. Robbi ismun majrurun bi wa alamatu jarrihi al-kasratu Wahwa. wa huwa mudhafun. Kenapa mudhof? Karena kira tidak tanwin. Oke. Coba bareng-bareng. Robbi. 1, 2, 3. Rabbi ismun majrurun bi wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhafun. Baik, sahabat metode Yazir, jadi setiap ada nakirah tidak tanwin, maka dia menjadi mudhof. Berarti kalau mudhofnya sudah ketemu, kata berikutnya menjadi apa? Mudhaf ilaih. Apa kata berikutnya? An-nasi. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. An-nasi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Bagus. Berikutnya, Maliki apa? badal. Ya, gimana nyebutnya? Maliki. Badal. Oke. Badal artinya apa? Pengganti. Berarti ada dong yang diganti. Ada. Siapa yang diganti? Robbi. Robbi. Berarti mubdalnya yang diganti itu adalah Robbi. Berarti badal min Robbi. Begitu nyebutnya. Gimana coba? Maliki. 1, 2, 3. Maliki badal min Rabbi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhafun. Oke, wahwa. Nanti kalau kamu buka-buka kitab i'rab ya, itu bisa juga badal, bisa juga nanti atop, bisa juga nanti na'at. Ya, karena dia masuknya tawabi. Ya, jadi nanti ada yang nyebutnya dia boleh atop, dia boleh na'at, dia juga boleh badal. Yuk, berikutnya apa? An-nasi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Bagus. Berikutnya? Ilahi. Iya, kok ilahi. Ya, apa itu ilahi? Ilahi badal. Badal dari mana? Rabbi. Dari Robbi. Berarti badal min Robbi. Coba 1, 2, 3. Ilahi badal min Rabbi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhafun. Sifat. Kenapa dia mudhof? Kira tidak tanwin. Apa? Kira tidak tanwin. Kenapa dia mudhof? Hah? Kenapa dia mudhof? Tidak tanwin. Iya, betul.
Apa kamu ragu? Nah, begitulah ya. Saya akan tanya kalau kamu masih ragu. Tapi kalau kamu tidak ragu, maka saya tidak akan tanya itu. Nah, dia jadi mudhof. Berarti kata setelahnya apa? Mudhofun. Apa kata setelahnya? An-nasi. Mudhofun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Bagus. Berikutnya Min. Harfu jarrin mabniun ala sukuni. Bagus. Terus Syarri. Ismun majrurun bi min. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Wa huwa mudhafun. kenapa ri mudhof? Karena dia nakirah tetapi tidak tanwin. Kok sakit, Wi? Ya, Hah? enak banget. Oh yes. Gak enak badan, nanti kalau enak dimakan sama Mujahid. Cuacanya lagi sering hujan ya, jadi jaga-jagalah. Oke, kenapa dia mudhof? Karena nakirah tidak Tanwin. tidak tanwin. Kalau itu mudhof berarti setelahnya apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mana mudhafun ilaihnya? Al-waswasi. Al-waswasi. Mudhafun ilaihi Majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Lanjut. Al-khannasi. Mudhafun ilaih saja. Hah? Sifat. Nggak ada mudhafun ilaihnya. Sani gitu. Mudhaf, kalau dia mau ada mudhafun ilaih lagi berarti dia harus jadi mudhaf. Iya. Aidil udah ini deh. Udah hang dia tuh kebajaan apa? Kebajaan ngedit dia kan. Nah. Jadi al-khannasi jadi apa? Sifat. Sifat dari mana? Al-waswasi. Oke, coba 1, 2, 3. Al-khannasi sifatun majrurun Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Oke, kalau dia sifatun berarti nyebutnya sifatun majruratun dong. Kan tun. Tapi kalau kamu nyebutnya naat, ya, kamu pakai istilah naat, maka kemudian naat majrurun. Ya? Gitu. Oke, lanjut ayat berikutnya. Alladzi 1, 2, 3. Allazi ismun mausulun mabniun ala sukuni. Luas. Fi Fi mahalli. raf'in. Kenapa raf'in? Betul, isi marifat. Tapi alazi itu dia harus mengikutin sebelumnya. Fi mahali jarrin. Nah, terus Waswisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Fa'ilnya mana? Fa'il. Wal fa'ilu. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dari mana kamu tahu huwa? Huruf mudhara'ah. Iya, huruf mudhari'nya apa? Yu. Ya, berarti dia goib. Ya. Terus fi Harfu jarrin mabniun ala sukuni. terus Suduri ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhafun. terus An-nasi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Oke, mudah kan? Jadi kalau kamu sudah tahu rumusannya, maka mengi'rabnya itu jauh pasti lebih mudah. Maka rumusan-rumusan yang kita sajikan di buku metode Yasir itu semuanya harus sudah menjadi kebiasaan kita. Dan dia harus menjadi ilmu utama kita dalam mengi'rab Al-Quran. Anak-anakku sekalian, bahwa mengi'rab Al-Quran tidak bisa sekali saja.
harus berkali-kali, terus berkali-kali, terus diulang. Pengulangan tersebutlah yang membuat habit dalam diri kita. Nanti akan kita kaji, ya, apa yang kemudian, kenapa Allah memakai kata ini, kenapa Allah memakai redaksinya seperti ini. Nah, itu lebih namanya ke dalam tadabbur Al-Quran. Oke, masih ada lagi ayatnya? Masih. Yuk, di-i'rab lagi. Coba. Apa? 1, 2, 3. Min harfu jarrin mabniun ala sukuni alladhi hurrika bil fathi man'an li iltiqa'i sakinaini. Oke, karena tadinya min dibaca mina karena tidak mungkin sukun ketemu dengan sukun. Tidak akan ada sukun ketemu dengan sukun. Maka dia diberi harokat fathah. Gimana kalau sebelumnya kasroh maka fathah dia. Tapi kalau sebelumnya fathah kasroh dia. Betul, min, mina. Iya kan? Kalau an, ani. Gitu kan? Nah, itu dia. Ayo berikutnya al-jinnati. Al-jinnati ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasratu. Terus Wa harfu atfin mabniun ala al-fathi an-nasi ma'tufun. kenapa maktub? Sebelumnya ada huruf ataf. Yuk lanjut. An-nasi ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Oke, bagus. Sudah semua itu bisa? Coba. Saya mau coba dulu Niska. Ya. Coba kamu i'rab sendiri ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Yang kuat dan cepat. 1, 2, 3. Qul fi'lu wa amrin mabniyun ala sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Hah? Takdiruhu Taqdiruhu kalau fi'il amr anta. Terus a'udzu fi'il apa itu a'udzu? Fi'lun fi'lu mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. kenapa takdiruhu ana? Karena sebelumnya huruf a. Sebelumnya ciri mudhari'nya a. Terus B harfu jarrin mabniyun 'alal kasri. Rabbi ismun majrurun bi wa 'alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhafun. kenapa mudhaf? Nakira tidak tanwin. Nakira tidak tanwin. Terus An-nasi mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Niska di mana kampung? Di Ambon. Di Ambon. Nah, jadi ibunda dan ayahanda dan seluruh sahabat metode Yasir, Niska ini dari Ambon. Ya, jauh-jauh dari Ambon, ya, sekolah, kemudian belajar di pesantren kita. Alhamdulillah dalam waktu 2 bulan, 3 bulan dia sudah bisa mengi'rab. Maka bagi sahabat semua yang mau nyantri di sini, kami punya pesantren di Bekasi. Insya Allah kita akan ajarkan bagi siapa saja yang mau belajar di pesantren kita. Qul, apa artinya? Katakanlah. A'udzu birabbin nas. Apa artinya? Berlindung dengan Tuhan Aku berlindung dengan manusia. kepada Allah, ya, kepada Tuhan manusia, kepada Tuhannya manusia. Coba kan itu menggelitik ya.
yang perlu kita pahamin adalah setiap kata a'udzu itu ada bi, diikuti dengan bi. Karena a'udzu itu bukan muta'addi, tapi dia lazim. Aku berlindung. Ya, berlindung kepada siapa? Terhadap siapa? Terhadap apa berlindung? Bi Rabbin nas. Terhadap yang mengatur manusia. Jadi kita semua manusia yang ada di alam ini itu diatur dengan Rabb. Ya. Makanya Rabb ini, ya, terjemahannya adalah yang mengatur. Karena Fir'aun pun mengatakan ana rabbukumul a'la. Pakai kata Rabb tuh Fir'aun itu. Nah, sehingga di sini ya kita harus pahami bahwa Rabb itu adalah mengatur manusia, semua yang ada di belahan dunia. Ya. Kenapa kemudian disebutnya memakai kata Rabbin nas? Ya, yang mengatur manusia. Nanti bisa juga presiden ngatur apa namanya? Ngatur rakyatnya. Rakyat manusia bukan? Manusia. Ada kiai ngatur santri. Santri manusia nggak? Manusia. Nah, bisa nanti kalau dikecilkan seperti itu. Tapi bukan itu maksudnya. Sekali lagi, bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena ayat berikutnya Malikin nas, yang merajai manusia. Berlindung kepada yang merajai manusia. Ya, bisa jadi ada nanti umpamanya mujahid ngatur Ari manusia nggak? Manusia. Ya, tapi bukan berarti mujahid masuk lingkaran Rabbin nas. Ya, karena cuma satu. Itu Malikin nas. Baru terakhir, yang ketiga tingkatannya adalah Ilahin nas, Tuhannya manusia. Pertanyaannya, Fir'aun Tuhan manusia tidak? Manusia. Emang dia Tuhan? Iya, Fir'aun manusia. Maksudnya emang dia Tuhan? Dia yang mengaku sebagai Tuhan. Dia yang mengaku sebagai Tuhan. Itu adalah sebenarnya batasan-batasan yang Allah. Pertama tingkatannya adalah Rabbin nas, Allah yang mengatur manusia. Malikin nas, Allah juga yang kemudian merajai seluruh manusia. Ilahin nas, Allah juga yang menjadi sesembahan manusia. Jadi semua kata Rabb yang di sini, ya, Malik dan Ilahi, itu semuanya kembali kepada Allah. Pemaknaannya begitu. Tapi kenapa Allah tidak pakai kata Kul a'udzu billah, pakai langsung billah gitu. Karena ada tingkatan-tingkatan manusia gitu. Dia mau berlindung kepada siapa? Ya, yang ngatur dia. Dia mau berlindung kepada siapa? Yang merajai dia. Coba umpamanya karyawan, berlindungnya sama siapa? Sama bos. Bos itu yang disebutlah Malik, raja di situ. Tetapi ya, bisa mengatur, bisa jadi raja di bumi ini, tapi nggak bisa jadi ilahi. Ya, manusia itu cuma nanti ngatur bisa. Terus apa lagi? Ngerajain bisa. Tapi menjadi sesembahan manusia tidak bisa. Itu yang saya katakan bahwa maknanya ini adalah Allah. Jadi kalau kita nanti ikut aturan kepada pemimpin, itu kita juga bisa disebut mengikuti aturan Rabbin nas, yang mengatur manusia. Tapi itu adalah tingkat yang serendah-rendahnya tingkatan. Nah, kenapa kita berlindung kepada Tuhan manusia yang merajai manusia dan sesembahan manusia, Tuhannya manusia? Yang dimaksud di sini adalah Allah. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari apa?
Dari godaan. kejahatan, Nah, min syarri bukan dari godaan tuh. Min dari syarri kejahatan, kejelekan, keburukan. Ya. Jadi min syarri jadi kejahatan. Kejahatan siapa? was-was. Was-was, ya, dari kejahatan yang selalu mewaswasi, yang selalu membisiki. Biasanya kalau kamu dibisik-bisikin tuh pikirannya langsung berubah tuh. Nanti dibilangin, si Fulan tuh gini, berubah pikirannya tentang si Fulan. Nanti kalau ada orang lagi bisikin, si Fulan tuh ternyata begini, berubah lagi pendapat tentang si Fulan. Maka kita berlindung dari apa? Was-was. Ya, bisikan-bisikan. Kita berlindung itu dari kejahatan bisikan. Yang mana? Khonnas. Khonnas itu yang tersembunyi. Coba, biasanya orang kalau melakukan keburukan, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi. Coba umpamanya kamu memposting sesuatu itu biasanya kan kamu posting di apa tuh? Di WA atau di mana lah, di media sosial. Kira-kira yang bagus-bagus atau yang jelek-jelek? Bagus. Hah? Kenapa yang bagus? Ada nggak di antara kita yang posting di WA itu yang jelek? Ani mau posting di WA-nya Ani yang jeleknya Ani gitu. Ani lagi ngiler di apa umpama di posting. Berani nggak? Enggak. Miska berani nggak? Hah? Berani diberitahu. Sofi? Sofi? Siapa? Nggak. Wawa? Enggak. Kenapa kamu nggak berani memposting yang jelek-jelek tentang dirimu? Karena aib kan? Berarti kalau begitu semua orang yang memposting dirinya di media sosial itu artinya pasti dia memposting sesuatu yang baik menurut dia. Kira-kira ria nggak itu? Hah? Ria nggak itu? Enggak. Egois tuh. Kalau mau mempostingnya sesuatu yang baik-baik saja. Nah, jadi min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang apa? Was-was. Apa tadi was-was artinya? Bisikan-bisikan al-khannas yang tersembunyi. Siapa? Al-khannas itu allazi waswisu fi sudurin nas. Ya. Yaitu yang membisik-bisikan, waswasa yuwaswisu, membisik-bisikan, tidak sekali dia. Membisik-bisikan. Apa? Fi sudurin nas, di dalam Sadar. iya, di dalam dada manusia, di dalam sudur manusia. Ya. Siapa orang yang suka mewas-was itu? Yang yuwaswis itu siapa? Jin. Manusia bisa nggak? Bisa. Bisa. Makanya di akhir ini ayatnya minal jinnati wan nas. Jadi jangan kamu kira bahwa orang yang selalu menggoda untuk keburukan itu bentuknya selalu jin. Bisa saja manusia seperti kita. Ya kan? Pamannya Sofi ini mau menghafal Quran. Bawa bilang, "Sob, jajan yuk." Nah, itu udah bagian was-was. Tapi nggak pakai bisik dia. Langsunglah kemudian Sofinya, "Wih, kalau jajan sama Wawa nih, bisa dibandarin." Nah, itu masuk jadi Was-was. waswasil khannas. Dia sendiri tuh yang membuat apa? Bisikan-bisikan yang tersembunyi. Pamannya lagi jahit, lagi buat kaligrafi. Kata Idil, "Konten yuk." Gitu kan? Kata Mujahid, "Kalau nggak konten nanti dimarah Ustaz Irfan. Kalau konten nanti, aku lagi ini." Nah, terus tuh. Nah, jadi terkadang kegagalan kita ini manusia karena apa? Karena dalam diri kita itu selalu membisik-bisikkan dalam sudur kita itu dengan bisikan-bisikan yang buruk. Makanya di sini kalau bisa
Dan harus bisa, jangan kalau bisa lagi. Harus bisa. Hilangkan su'uzon. Apa? Su'uzon. Iya, berprasangka-prasangka buruk itu. Kenapa? Prasangka buruk itulah yang akan membuat kita jadi tidak berkembang. Ya, jadi waswasil khannas itu adalah bisikan-bisikan yang tersembunyi. Terkadang dia lahir dari kita. Makanya di akhir itu disebut minal jinnati wan nas. Kadang kamu lagi males gitu. Kamu bisikin sendiri diri kamu. Nanti kamu bisikin diri kamu jawab sendiri. Kamu jawab sendiri, kamu bisikin lagi. Terus gitu. Terjadi nggak sama diri kamu? Jadi Itu namanya waswas. Pertanyaannya, kalau waswas tadi, bisikan yang kamu lakukan dalam diri kamu, itu dalam lingkaran syarrin, dalam lingkaran kejahatan, ya sudah, buruklah kita. Makanya, ya sekarang, kalau kita mau posting ke media, kalau bisa itu lebih banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya. Jangan kemudian posting karena kamu cantik, terus kamu posting. Coba kalau sekiranya kamu merasa dirimu jelek, kamu posting nggak? Mujahid umpamanya, lagi ngantuk tidur gitu, mukanya muka tidur gitu, kamu posting nggak? Halo guys, gitu. Saya lagi ngantuk nih. Maka pintar-pintar bermain media. Baik, sahabat Metode Yasir dimanapun Anda berada, ini cara mengirob kita. Ya, kita kaji ringan-ringan saja. Ya, insya Allah bagi yang mau belajar bisa masuk ke pesantren kita. Tapi bisa juga ikutin terus video kita ini. Ya, kita undur pamit ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.